Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka ngeluhin hidup yang gini-gini aja? Kok sama? Kembali lagi bersama saya Hans. Sudah seminggu lebih saya tidak upload karena belakangan ini video saya selalu terkena dolar merah dan itu rasanya cukup anjing lah. Tapi semoga pada video ini semuanya lancar, tidak ada masalah. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film tahun 2021 berjudul Kate, mengisahkan tentang aksi balas dendam dari seorang pembunuh bayaran yang dijamin seru full dengan kebrutalan. Dan tanpa perlu ada spoiler di awal, mari langsung saja kita saksikan bersama-sama. Inilah berlatar di negara Jepang. Kisah akan berfokus pada wanita pembunuh bayaran bernama Kate. Ini wajahnya yang sekarang sedang dalam persiapan untuk menyelesaikan misinya. Dan ini adalah Ferik. Beliau merupakan orang yang telah melatih Kate sedari kecil untuk membentuknya menjadi pembunuh bayaran seperti sekarang. Karena Kate memang merupakan anak yatim piatu yang tidak memiliki apapun dan siapapun. Hear that saying, listen to your elders. I haven't missed once in 12 years. All right, let's dance. Dimulailah misi ini dengan Kate yang berbasa-basi kepada penjaga lokasi, dan di saat para penjaga tersebut lengah, Kate langsung menghabisi mereka berdua dan menyembunyikan mayatnya. Dilanjut, Kate memanjat bangunan tersebut untuk mencari posisi strategis demi memantau targetnya yang bernama Kentaro. Ini orangnya. Tapi ternyata terjadi sedikit misinformasi karena di situ terdapat anak dari Kentaro, di mana sebenarnya Kate memiliki prinsip untuk tidak membunuh siapapun di depan anak kecil. Namun karena desakan dari atasan, Kate mau tak mau terpaksa harus melanggar prinsipnya untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan inilah Kate. 10 bulan telah berlalu yang ternyata sampai detik ini Kate masih kepikiran dengan pelanggaran prinsipnya yang membunuh Kentaro di depan anaknya. Sehingga atas ketidaknyamanan yang selalu mengganggu pikirannya ini, Kate pun mengungkapkan kepada Ferik untuk meminta pensiun dari pekerjaan pembunuh bayarin. Di mana Kate akan pensiun tepat setelah menyelesaikan misi terakhirnya yang akan dijalankan sebentar lagi. Promise I'd finish the job and I will. And then I'm out. Sembari menunggu misi terakhirnya, Kate menyantai dengan minum segelas anggur, lalu dirinya dihampiri oleh seorang pria bernama Stephen. Dan singkat perkenalan, kini mereka langsung melakukan adegan pengenceritan. Lalu di saat Stephen ke kamar mandi, Kate memeriksa dompet milik Stephen dan menghafal alamat tempat tinggalnya untuk berjaga-jaga. Saat itulah Kate mendapat kabar tentang misi terakhirnya sehingga ia langsung menyuruh Stephen untuk pergi. Begitupun dengan Kate yang saat ini langsung bergegas ke sebuah atap gedung untuk mengambil posisi dan memantau targetnya. Contact. Terjadi hal di luar kendali karena tiba-tiba Kate mulai kehilangan keseimbangan kesadaran yang membuatnya sulit untuk fokus. Sehingga di saat targetnya muncul, Kate akhirnya mengalami kegagalan, di mana hal ini merupakan satu-satunya kegagalan yang pernah ia alami selama menjadi pembunuh bayarin. New point. Negative. You are red. New point. Tak hanya pasrah, Kate mencoba mencari sudut pandang lain untuk mentuntaskan misi ini. Namun karena kondisi tubuhnya yang semakin parah, akhirnya Kate memutuskan untuk melarikan diri dengan mencuri sebuah mobil dan memacunya demi menghilangkan jejak. Akan tetapi Kate kembali kehilangan kesadaran yang lebih parah dan membuatnya kecelakaan. Saat tersadar, Kate telah berada di rumah sakit yang ternyata dirinya terkena racun mematikan bernama polonium 204 yang membuat umurnya tidak lama lagi, serta racun tersebut juga tidak memiliki penawar untuk sembuh. Sehingga Kate langsung menyadari bahwa dirinya telah diracuni oleh orang yang tak lain adalah Stephen. 210. 4.
I'll get him first. Kesal atas hal ini, Kate langsung mencoba melarikan diri dengan tujuan untuk mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Dengan cukup ahli, Kate mengambil pistol milik polisi yang bertugas, dilanjut dengan menodong dokter lalu meminta hal-hal yang dibutuhkannya untuk bertahan selama 24 jam ke depan seperti penawar rasa sakit, antibiotik, vitamin, perban, minyak bulus, dan sebagainya. Give me 5. Dimulailah penelusuran ini dengan mendatangi rumah Stephen yang setelah mengintimidasi dengan mengancam akan membunuh istrinya, akhirnya Stephen mengaku bahwa dirinya diperintahkan oleh orang bernama Kazuo Sato, merupakan anggota kelompok Yakuza yang diketuai oleh pria bernama Kijima. Dan karena Kate memahami bahwa sebenarnya Stephen hanyalah orang kelas bawah yang dipaksa melakukan tugas, membuat Kate bisa memaklumi hal tersebut dan membiarkannya untuk hidup. He manages a Yakuza club. Which clan? Kate pun langsung menemui Felix untuk menanyakan tentang Kijima, yang akhirnya diketahui bahwa Kijima adalah kakak dari Kentaro, orang yang dibunuh Kate 10 bulan lalu, sekaligus Kijima adalah target Kate sebelumnya yang berhasil lolos. Sehingga kini bisa disimpulkan adanya kebocoran informasi dari dalam yang membuat identitas Kate serta misinya diketahui oleh pihak musuh. A man named Kojima. The honcho of the biggest family, and Mark in Osaka was Kojima's younger brother. Tanpa berpikir macam-macam, Kate langsung menanyakan kepada Felix di mana lokasi Kijima atau Kazuo Sato bisa ditemukan. Namun Felix sendiri pun tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Felix hanya bisa memberikan salah satu lokasi markas para anak buah Kijima berada. Some of his guys hang out at a place. As a start. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Kate pergi ke sebuah swalayan untuk membeli sebuah senter lalu merakitnya menjadi sebuah peredam pistol. Dilanjut mendatangi salah satu markas anak buah Kijima dan akhirnya di sini kita akan diperlihatkan kepada Kazuo Sato yang saat ini sedang mengobrol santai bersama anggota Yakuza yang lain, tapi tiba-tiba Yusato? ya, Kate muncul dan langsung menginterogasi Sato sehingga Sato pun mengakui bahwa dirinya memang meracuni Kate yang hal itu merupakan perintah dari atasannya. Kate yang berpikir bahwa semua ini didalangi oleh Kijima langsung menanyakan di mana Kijima berada. Akan tetapi karena Sato tidak mengetahui lokasi Kijima, akhirnya Kate membunuhnya dan mulai membantai semua orang-orang di sana karena dianggapnya tidak berguna. Setelah membantai pasukan Yakuza tersebut, kini tersisa satu anggota yang mulai sadar bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Kate. Dan akhirnya dia memberitahukan sebuah cara untuk memancing Kijima keluar, yaitu dengan menculik keponakan Kijima yang bernama Ani yang saat ini sedang menonton konser. Ani-chan, Utsuno. Tak butuh waktu lama, Kate telah mencapai lokasi konser dan melihat Ani yang ternyata Ani merupakan anak Kentaro yang pernah dilihatnya 10 bulan lalu. Di sini Kate langsung menculiknya untuk pergi, tetapi karena Ani merupakan tipikal anak pembangkang dan cerewet membuatnya berani melarikan diri sehingga terjadilah kejar-kejaran yang membuat Kate terpaksa mengancamnya dengan sebuah pistol. In there. Kate memerintahkan agar Ani segera menghubungi Kijima, namun ternyata Ani sendiri pun tidak memiliki nomor ponselnya. Lalu Ani menjelaskan selama ini dirinya hanya bisa menghubungi penasihat Kijima yang bernama Renji, sehingga Kate menyuruh Ani untuk menghubungi Renji demi menyampaikan pesan agar Kijima muncul menemuinya di pasar pada 1 jam ke depan. If Kijima wants to see her again, he can meet me at the center of. Lalu Ani pun menjelaskan kepada Kate bahwa Kijima tidak mungkin muncul.
Karena sebenarnya Annie hanyalah anggota keluarga yang terbuang alias anggota keluarga yang tidak diperdulikan sedikit pun. To him this way. He doesn't give a shit about me. Sementara itu kita akan diperlihatkan kepada orang yang bernama Renji yang ternyata dirinya tidak menyampaikan pesan dari Cat kepada Kijima mengenai diculiknya Annie, melainkan Renji memiliki rencananya sendiri dengan mengirim tangan kanannya yang bernama Shinzo untuk menemui Cat, yang di sini pun terjadilah hal di luar nalar karena Renji malah memerintahkan Shinzo untuk membunuh Annie. Loh. お前本当に分かってんだこれ。はいレンジさん。 Kembali ke Cat yang kini sadar bahwa kondisinya tidak baik-baik saja sehingga dirinya memutuskan untuk ke toilet umum membersihkan diri sekaligus merawat lukanya terlebih dahulu serta memangkas rambutnya demi merubah penampilan. Dilanjut Cat menyekap Annie dan pergi meninggalkannya seorang diri. This will keep you safe. Trust me. Cat menuju ke sebuah lokasi jajanan di pusat pasar untuk memesan makanan sembari memantau keadaan. Yang tak lama muncullah Shinzo bersama pasukannya yang langsung menyebar sehingga Cat menyadari bahwa Shinzo adalah kelompok Yakuza. Namun karena di sini Cat tidak melihat kehadiran Kijima, akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Kini Cat mencoba bersembunyi setelah menghabisi sebagian banyak pasukan Shinzo. Di sisi lain, ternyata Annie telah berhasil terbebas dari ikatannya dan secara kebetulan dirinya bertemu dengan Shinzo yang sedang mencari Cat. Di sini Annie yang masih berpikir bahwa Shinzo berada di pihaknya langsung mencoba meminta tolong. Akan tetapi seperti yang kita tahu bahwa tujuan Shinzo adalah untuk melenyapkan Annie sehingga kini Shinzo pun mulai menodongkan pistolnya dan... お父さんのところへ行くんだ。クソガキが。 Tak lama terdengar suara sirine polisi sehingga Cat langsung bergegas pergi. Di sini Cat menyuruh Annie agar tidak mengikutinya karena Cat telah sadar bahwa Annie memanglah tidak berguna untuk memancing Kijima. Namun Annie yang juga sadar bahwa sekarang keluarganya sendiri pun berniat membunuhnya, kini terus mengikuti Cat dengan tujuan ikut membalas perbuatan yang dilakukan keluarganya. Sempat terjadi perdebatan, namun tiba-tiba racun di tubuh Cat kembali kumat sehingga kini dirinya terpaksa meminta bantuan Annie untuk menyuntik antibiotiknya. Dan atas hal ini kini Cat mengizinkan Annie untuk ikut bersamanya karena dirasa Annie bisa membantunya sikit-sikit. You'll need me, you know, like just looking wherever. I can help you get him, get my uncle, and I'm what? Is that okay? Annie pun mengajak Cat untuk membeli baju baru yang bersih, dilanjut dengan bersantai sembari memberikan sebuah kacamata untuk Cat. Lalu Cat mencoba bertanya kepada Annie bagaimana cara untuk menemui Renji. Tetapi Annie sendiri pun tidak mengetahui lokasi Renji, namun Annie memiliki sebuah ide untuk memancing Renji keluar, yaitu dengan mendatangi seseorang bernama Jojima yang merupakan pacar laki-laki Renji. Ya memang Renji ini homoseksual, dan atas adanya ide ini membuktikan bahwa Annie masih ada gunanya. His boyfriend Jojima. It's this fucking cool penthouse top of the tower. Distract them. You're going to. I have a gun? No. Rencana pun dimulai di mana Annie melakukan pengalihan dengan mengunjungi kediaman Jojima dari pintu utama. Di sini Annie yang masih berstatus keluarga dengan Renji tentu saja diterima dengan baik oleh Jojima. Namun tiba-tiba Cat juga telah berhasil berada di ruangan tersebut yang membuat Jojima menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Annie. Where's Renji? You made it to me what you must. Cat mulai menginterogasi Jojima mengenai keberadaan Renji, tetapi ternyata Jojima bukanlah orang sembarangan yang bisa diancam-ancam. Terbukti dari dirinya yang tetap memilih untuk tidak memberitahukan lokasi Renji, dan kini terjadilah pertempuran di antara mereka.
Pertarungan sengit pun berlangsung. Di sini terlihat Jojima merupakan orang yang tangguh, bahkan Cat harus mengalami kewalahan. Walaupun sebenarnya hal ini juga dipengaruhi oleh unsur racun yang diderita oleh Cat. Tapi untungnya Cat masih sempat tertolong karena di saat Jojima akan membunuhnya, Annie berhasil memukul kepala Jojima hingga tewas. Cat CS pun mulai memeriksa ruangan Jojima, berharap bisa menemukan apapun sebagai petunjuk untuk mencari Renji. Yang tanpa sengaja Cat menemukan senjata simpanan di balik pintu kulkas. Serta Annie juga berhasil mengetahui di mana keberadaan Renji berkat HP milik Jojima yang terhubung GPS dengan HP milik Renji. Exactly where Renji is, and Tanpa membuang waktu, Annie langsung menghadang rute perjalanan Renji. Dilanjut dengan munculnya Cat yang menghabisi pengawal Renji, lalu Cat CS langsung menanyakan keberadaan Kijima. Namun seperti biasa, tidak ada satupun anggota Yakuza yang mengetahui lokasi Kijima dengan pasti. Tetapi di sini Renji memberikan sebuah kisi-kisi tentang Kijima yang mengatakan berada di antara keluarga. Dan atas kisi-kisi tersebut, Annie menjadi mengetahui di mana Kijima saat ini. He disappears like this. He says, I know where he is. Lalu Cat menghubungi Varric dengan maksud mengucapkan kata-kata perpisahan karena memang tak lama lagi nyawa Cat akan berakhir akibat racun yang dideritanya. Di sini Cat memberitahukan lokasi Kijima yang akan dirinya tuju dengan maksud agar nantinya Varric mengambil mayatnya dan menguburnya di saat Cat telah tewas. Give up my body to your house of Hadasaka. Goodbye, V. Dengan menaiki taksi, tak lama bagi Cat CS untuk sampai di lokasi yang dimaksud. Dan di situ terlihat sebuah rumah di mana Annie menjelaskan bahwa ini adalah rumah keluarga lama, sehingga Annie menyimpulkan bahwa Kijima pasti ada di sini. Kini Cat akan masuk ke dalam untuk mentuntaskan dendamnya, sedangkan Annie sendiri diperintahkan oleh Cat untuk menunggu di luar saja. Dengan sisa tenaga, Cat mulai masuk ke dalam meskipun dirinya sempat harus terjatuh dan terpaksa menggunakan antibiotiknya sehingga sekarang hanya tersisa satu buah saja. Cat pun meneruskan pencariannya yang ternyata dugaan Annie benar karena saat ini Kijima memang ada di sana. Cat bertanya kepada Kijima, apakah kau meracuniku demi membalaskan dendam atas kematian Kentaro? Lalu Kijima pun menjelaskan bahwa semua ini bukanlah perbuatannya dan akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Kijima dikhianati oleh Renji, di mana Renji adalah orang yang dahulu menyewa pembunuh bayarin untuk membunuh Kentaro, sekaligus Renji lah yang menyewa pembunuh bayarin untuk membunuh Kijima kemarin malam karena Renji ingin menguasai Yakuza. Renji. Dan yang mengejutkan, ternyata Cat juga telah dikhianati oleh Varric karena Varric memang telah bekerja sama dengan Renji dan untuk racun yang diterima Cat saat ini memanglah perbuatan mereka berdua, di mana hal ini didasari oleh Varric yang tidak bisa menerima atas keputusan Cat yang meminta pensiun. Begitupun dengan Renji yang takut jika Cat hidup sebagai manusia biasa dan mengetahui rahasia kematian Kentaro serta Kijima. 家族に裏切られたようだ。レンジは自分一人の力だけじゃ組長には小さいとお前を生かしてはおけなかった。 Sementara itu, kini Varric telah menyusul keberadaan Cat sesuai alamat yang disebutkan di telepon sebelumnya. Di sini Varric memanfaatkan Annie dengan menceritakan bahwa Cat adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya, sehingga Annie yang termakan atas omongan Varric pun langsung menjadi dendam kepada Cat. Kate's obsession. He'd ever share with you? Di saat bersamaan, Kijima dan Cat yang telah sadar bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Varric dan Renji kini memutuskan untuk menyelesaikan semua ini, yang hal ini diawali dengan membuat kematian palsu demi membohongi Varric ataupun Renji. Death is the time for the big. Setelah meletuskan tembakan, Cat pun keluar rumah dan mengetahui bahwa Varric telah ada di sana.
Cat langsung mencoba menjelaskan kepada Annie agar tidak mempercayai Felix apalagi ikut bersamanya. Akan tetapi Annie yang terlanjur memiliki dendam kini memilih untuk tidak mendengarkan Cat sekaligus menembaknya. It's what they do. You and me were collateral. Dirasa Cat telah tewas, Felix langsung membawa Annie menemui Renji dan mengatakan bahwa Annie akan menjadi masa depannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa Felix berniat untuk melatih Annie menjadi pembunuh bayarin. Tapi di sini sempat terjadi perdebatan kecil di mana Felix sedikit kesal kepada Renji karena Renji terlalu cepat meracuni Cat. Dan atas percakapan ini, Annie pun mulai menyadari bahwa Renji dan Felix merupakan orang yang tidak beres. Your girl had to die. That was all Enter's death. All eyes were on me. You know what you blundered, I blundered. Di saat bersamaan, sebenarnya tembakan Annie tadi tidaklah mengenai Cat, di mana Cat hanya berpura-pura mati sama seperti Kijima. Kini Cat memakai antibiotik terakhirnya dan memutuskan bekerja sama dengan Kijima, lalu mereka pun bergegas untuk membalas dendam kepada Renji dan Felix. Dengan bantuan dari pasukan Kijima, tentu mudah bagi Cat menerobos kediaman Renji dan membantai semua anggotanya. Di sisi lain, Felix dan Renji yang melihat penyerangan ini melalui CCTV, kini langsung memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan yang lebih aman. Kid, and we'll hole up in there. Setelah membantai sebagian besar pasukan di gedung ini, Cat dan Kijima pun memutuskan untuk berpencar demi menyelesaikan dendam mereka masing-masing. Lalu Kijima pun menemui Renji dan mengajaknya berduel samurai 1 lawan 1 karena di sini Kijima memahami bahwa Renji ingin menguasai Yakuza seorang diri. Akan tetapi ternyata hal ini tidak sesulit yang dibayangkan karena Kijima berhasil membunuh Renji dengan sekejap mata. Di saat bersamaan, Cat yang telah menghabisi pasukan penjaga yang tersisa akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat Felix bersembunyi. Dan terjadilah sebuah perdebatan mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, bla 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 dan sebagainya. Lalu di saat Felix sedikit lengah, tiba-tiba ya, Cat berhasil menembak organ vital Felix dan tak lama Felix pun menghembuskan nafas terakhirnya. Begitupun dengan Cat yang saat ini racun di tubuhnya sudah mencapai batasnya, sehingga Cat langsung mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Annie dan akhirnya Cat bisa mati dengan tenang karena dendamnya sudah terbalaskan. Tamat. Terlepas dari Cat yang merupakan sosok pembunuh bayaran yang pastinya telah membunuh banyak korban, tetapi itu semua dilakukannya dengan terpaksa karena dirinya merupakan yatim piatu yang tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah dari Felix yang selalu memanfaatkannya. Namun pada akhirnya Cat merupakan orang yang masih memiliki hati nurani yang hal ini dibuktikan dengan rasa bersalahnya membunuh Kentaro di depan anaknya sekaligus memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Sehingga dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup yang nyaman bukan sekedar di saat engkau memiliki segalanya, tetapi hidup yang nyaman adalah di saat engkau bisa mengendalikan jalan hidupmu sepenuhnya. Saya Hens pamit undur diri, dadah. Ada suara ayam.